Selamat siang, sore, petang, dan malam. Mari kita topik kali ini kita akan mengubah si gajah menjadi jinak dan bandel. Kalau bandel sih memang namanya gajah kan harus bandel. Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengecek mesin ini pincang atau enggak. Semua aliran untuk injektor ini 1, 2, 3. Yang satunya di dalam sana, di dalam throttle body ada 3 injektor. Kuncinya di sini kita harus mengecek satu persatu. Saya hidupkan mesinnya ya. Oke. Kita mesinkan, nyalakan mesinnya, kita cek sama-sama. Oke, mesin sudah hidup. Itu tanda pintu sama soalnya. Ini kontrolnya, kontrol temperatur saya setel di 60 derajat saja ya. Ini suara mesinnya halus. Kita coba satu persatu. Kita cabut kabel ini, injektor ini kita cabut satu. Kita lihat apakah ada getaran pada mesin, ada respon atau enggak. Oh, ternyata ada. Mesin menjadi agak berbet dan RPM turun. Satu lagi. Nah, ada juga, berarti 2 injektor ini normal. Kita coba yang ketiga. Oh, sama. Ada getaran mesin dan RPM menjadi rendah. Yang sebelah sini caranya, yang sebelah sananya ya. Ini sengaja saya putus. 1, 2, dan 3. Nah, itu temperaturnya bekerja. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini temperatur sudah bekerja. Yang 3 ini juga kita cabut satu persatu. Tapi kalau punya saya sudah saya pastikan ini normal, karena tadi sudah saya lepas. Ini tergantung saya isolasi. 1, 2, 3 injektor sudah saya isolasi. Akan saya rapikan. Nanti pembuktiannya kalau memang 1 dari 6 piston ini bekerja, jikalau tegangan pada injektor diputus, maka ada reaksi seperti RPM merendah ataupun menjadi pincang. Nah, itu menandakan bahwa injektor dan kelistrikan semua bekerja dengan normal. Mesin tidak pincang dan menjadi halus, stabil, dan tentunya bertenaga dan menjadi maksimal. Untuk keiritan BBM-nya nanti juga akan maksimal. Nah, inilah cara pertama ya. Untuk cara kedua, kita cek dulu sistem fan kipas. Ini saya modifikasi 3. Ini 1, 2 saya taruh di situ. Itu 2. Ini kipas 2. Yang ketiga yang bawaannya orisinal mobil. Nah, ini dia bunyi lagi. Jadi 3 kipas fan ini akan berputar ketika ketika suhu mencapai, saya setel ke 60 derajat. Nah, 62 derajat dia sudah berputar mendinginkan mesin. Nah, jadi mesin akan stabil terus menjadi dingin. Kenapa kita tambahkan fan kipas? Karena mobil ini menggunakan kompresi tinggi. Jadi sedangkan di negara kita negara tropis, karena mobil ini dari Korea. Di sana iklimnya dingin ya, iklim kutub ya, termasuk beruang kutub. Kalau beruang kutub dipindah ke iklim tropis jelas nggak cocok. Maka kita akan modifikasi fan kipasnya biar gajah ini menjadi gajah beruang yang sangat ganas dan bertenaga. Ini ada 2 relay. Relay 1 ini untuk menyaplai kipas fan yang ekstra, yang besar. Terus satunya ini saya modifikasi lagi untuk kipas yang kecil-kecil 2 ini. Kipas AC sengaja saya putus, saya buat paralel dengan yang kipas yang satunya. Nah, itu kan. Nanti kita akan coba test drive mengangkut kayu dari sawah ya. Kita buktikan tenaganya dan kita buktikan juga keiritan BBM-nya lebih maksimal. Tapi kalau suruh irit maksimal mungkin seperti CC yang di bawah 2500 jelas tidak mungkin, saudara-saudara. Karena kenapa? CC 2500 ini torsinya sangat besar.
Silindernya juga besar dan 6 buah silinder ya. Tapi ya gitulah, sesuai lah dengan kenyamanannya. Nah itu yang kedua yang perlu kita modifikasi menjadi gajah yang bandel. Terus lagi ini sengaja saya modif juga untuk transmisinya yang dulunya matic saya buat manual karena tempat saya di pegunungan. Oke, kita buktikan nanti di lapangan cekidot. Oke teman-teman semua ya, ini saya mau jelaskan sedikit pengalaman tentang Kia Carnival bensin atau Valgas. Kadang gimana ya jelasinnya, saya tuh 2 kali pernah ngalami ini dan ternyata masalahnya sepele. Valgas itu sering-sering trouble di RPM rendah atau stasionernya gak stabil, kadang gimana ya, berbet atau tenaganya nggak ada. Setelah saya cek metiknya normal, langkah berikutnya saya cek semuanya. Mulai ini triknya begini, triknya kabel utama dari ECU yang menuju ke semua sensor di mesin ini, mulai airflow, sensor CKP dan lain-lain, sampai sensor top ini, sensor craft ISP atau apa namanya, yang sampai di bawah itu satu fuse Pulser itu untuk bahasa sepeda. Cara ngeceknya gini, ini kabel utama ini aslinya originalnya di bawah ini, masuk ke bawah throttle body. Ini saya angkat, saya taruh di atasnya throttle body biar agak ribet dan semrawut ya. Sebenarnya ini memudahkan kita untuk mengecek. Jadi triknya seperti ini teman-teman semua, pengguna dan pecinta Valgas yang suka trouble. Kabel kita naikkan semua. Nah, kuncinya di sini triknya. Ini injektor ada 3. Berarti sebelah sana juga ada 3 di bawah throttle body. Nah, terus businya pun di belakang sana, di belakang ini, bagian belakang dari intake manifold ya. Jadi sulit kita ngeceknya mobil ini normal enggak, pincang enggak, atau sudah sempurna atau belum untuk ke 6 pistonnya. Nah, maka dari itu saya naikkan ini kabelnya. Ini ada 3 jalur, 1, 2, 3. Nah, 3 ini menuju ke namanya injektor. Nah, saya nyobanya, saya lepas satu-satu. Ini mesin saya bunyikan, ini saya lepas. Pincang enggak mesin? Kalau pincang berarti menandakan injektor dan sistem kelistrikannya normal. Kedua, saya lepas juga. Ada perbedaan enggak? RPM jadi turun atau mesin jadi getar atau enggak? Kalau ada berarti ini normal juga, dan seterusnya. Yang di sebelah sini juga kita lepas yang kabel injektor ini, kita potong, terus kita sambung kembali, normal enggak? Tenang, ini enggak ada arus besar ya, cuma 12 volt ya, 12 volt sistem kejut ya. Jadi semakin cepat RPM maka semakin cepat kejut dari ECU nya. Jadi kalau semakin tinggi RPM berarti dia enggak cuma kejut bentar, kejut trot gitu ya, trot moncrot ya, kayak kakek Sugiono maksud saya. Setelah semuanya dicek normal, saya pastikan cc sebesar 2500. Itu sangat enteng, karena cc sebesar ini untuk mobil station itu sangat enteng ya. Buat bawa orang 15 juga nggak kerasa. cc 2500 torsinya sangat besar. Kalau untuk bawa muatan sekitar 2 ton itu masih kuat, bahkan nanjak ekstrim pun masih kuat itu. Terus seringkali yang terjadi para mereka pengguna atau para teknisi juga itu selalu memvonis HLA lah, kompresi bocor lah, kompresi nggak bagus lah, atau apalah. Jangan dulu memvonis hardware, kita cari dulu yang mudah-mudah, karena
setahu saya mobil ini jarang sekali mengalami kerusakan yang parah sampai ke hardware, kecuali kalau pernah OH overhead terlalu sering, ya pasti bodinya molet, namanya juga timbel kasar, terus dikasih temperatur lebih dari 200 derajat berulang-ulang ya pasti ambrol. Kalau sudah molet, mesinnya sudah enggak presisi lagi, ya susah, harus di ring untuk tempat silinder headnya. Tetapi setahu saya mesin ini bagus, sangat istimewa ya. Saya mengalami beberapa kasus ya, cuma itu aja. Ini lagi satu contoh, ini kabel dulu datangnya mesinnya normal bunyi, tapi kayak tenaganya itu kurang maksimal gitu, tapi nggak terasa. Kalau orang awam melihat nggak terasa. Ini ternyata kabel ini menuju ke sini, berarti mobil ini dulu saya naikin dengan piston cuma 5. Jadi mobil ini jika pistonnya berjalan cuma 5 nggak masalah, dia masih berjalan. Cuma kalau orang awam sih nggak bisa bedain ya, cuma kayak tenaganya kurang, tapi cuma juga masih kuat karena cc-nya segitu tinggi ya. Terus saya cek, ternyata kabel ini putus. Ini soket di dalam sini aus, tembaganya sampai hangus hilang karena termakan usia dan keroposnya oleh erosi banjir. Setelah semuanya kelistrikan saya cek benar, terus lagi kuncinya ini tempat filter udara harus benar-benar bersih. Ini menentukan sekali boros iritnya bahan bakar dan kekuatan untuk tenaganya. Nah itu ya yang perlu dicek. Terus lagi saya tambahkan fan kipas ada 3 biji ya. Ini 1, ini 2, di sini ada 3 ya. Satunya di sini yang ekstra. Nah gitu ya. Begitu maksud saya teman-teman. Kalau mengopreknya cuma gitu aja, kita memaksimalkan fungsinya. Jangan mengoprek yang ekstrim dan tidak sesuai prosedur, nanti malah hancur ini mobil. Sekian saja, nanti kita sharing-sharing lagi pengalaman tentang gajahnya, biar gajah berkembang biak terus, nggak punah ya. Terima kasih, salam dari Blitar, salam dari Binjai. Oke, setelah kita rapikan seperti ini, meski belum rapi maksimal tapi mending lah. Ini nanti saya isolasi semua biar rapi ya. Kabel-kabelnya belum saya isolasi. Kita tes drive dulu ke pegunungan dengan membawa kayu bakar ya. Ini sudah biasa buat saya bawa kayu bakar, buat saya angkut pupuk dan lain sebagainya. Itu kalau buat ngangkut 1 ton mah enteng.